Standar costing atau harga pokok standar. Standar costing. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain dalam keadaan normal. Harga pokok standar atau standar costing adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Pada dasarnya, di dalam harga pokok standar terdiri dari 3 aktivitas, yaitu 1. Penentuan standar, 2. Pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, 3. Analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Manfaat harga pokok standar untuk 1. Perencanaan dan penyusunan anggaran, 2. Pembuatan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain sebagainya. 3. Pengendalian biaya. 4. Menilai hasil pelaksanaan. 5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. 6. Menerapkan manajemen by objective atau MBO. 7. Membebankan biaya yang telah dikeluarkan ke produk selesai dan persediaan produk dalam proses. 8. Menekan biaya administrasi dengan menyederhanakan prosedur akuntansi. 9. Menyajikan laporan biaya dengan cepat. Jenis-jenis standar. 1. Standar teoritis atau theoretical standard. 2. Standar dasar atau basic standard. Ketiga, standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau normal standar. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal atau standar teknis, merupakan suatu standar pada kondisi operasi yang sempurna, di mana semua pelaksana dan fasilitas dapat bekerja dengan tingkat yang paling efisien. Standar ini umumnya tidak digunakan untuk mengukur kinerja atau prestasi suatu pelaksanaan, tetapi hanya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan standar yang realistis. Standar dasar disebut juga dengan standar historis, adalah suatu standar yang didasarkan pada informasi masa lalu. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk membandingkan kinerja dari beberapa periode. Standar ini sering disebut sebagai standar jangka panjang atau long range standard, karena sekali ditetapkan tidak akan diubah untuk beberapa periode. Manfaat standar ini relatif sangat terbatas untuk pembuatan keputusan dan penyusunan anggaran. Kebaikan standar ini adalah relatif murah. Standar pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau currently attainable standard adalah suatu standar yang didasarkan pada kondisi operasi yang efisien. Standar ini telah memperhitungkan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindari terjadinya, seperti waktu untuk pemulihan fasilitas, waktu istirahat, dan faktor-faktor kelelahan karyawan. Standar ini merupakan standar yang realistis dapat dicapai oleh pelaksana yang bekerja dengan efisiensi tinggi, sehingga merupakan tingkat kinerja yang banyak digunakan di dalam praktik. Standar ini sering disebut standar normal. Cara penentuan harga pokok standar. Untuk harga pokok standar menyangkut biaya produksi standar, yaitu meliputi 1. Biaya bahan baku standar yang terdiri atas harga bahan baku standar dan kuantitas bahan baku standar. Kedua, biaya tenaga kerja langsung standar, yaitu tarif upah langsung standar dan jam kerja langsung standar. 3. Tarif biaya overhead pabrik standar. Perhitungan selisih biaya. Selisih biaya bahan baku. Yang pertama, selisih harga bahan baku atau material price variance. Rumusnya yaitu SHBB sama dengan HSS dikurang HST dikali KTSS.
Selanjutnya, selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance. Rumusnya yaitu SKBB sama dengan KW SS dikurang KW ST dikalikan dengan HST. Selisih biaya tenaga kerja langsung. A. Selisih tarif upah atau labor rate variance. Rumusnya yaitu STU sama dengan tarif SS dikurang tarif ST dikali dengan jam SS. Selanjutnya, selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah atau disebut labor efficiency variance. Rumusnya yaitu SJK sama dengan jam SS dikurang jam ST lalu dikalikan dengan tarif ST. Selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, analisis dua selisih. A. Selisih terkendali atau controllable variance adalah selisih antara overhead pabrik aktual yang terjadi dengan kelonggaran anggaran, di mana total jumlah standar dari overhead variable yang dianggarkan untuk produksi aktual ditambah total overhead pabrik tetap yang dianggarkan. Rumusnya yaitu ST sama dengan BOP SS dikurang KN dikali TT ditambah K ST dikali TV. B. Selisih volume atau volume variance. Rumusnya yaitu SV sama dengan KN dikurang KST lalu dikalikan dengan TT. Analisis 3 selisih. A. Selisih pengeluaran atau spending variance adalah selisih antara biaya aktual dengan kelonggaran anggaran. Suatu anggaran yang disesuaikan untuk mencerminkan tingkat aktivitas aktual. Rumusnya yaitu SP sama dengan BOP SS dikurang KN dikali TT ditambah KSS dikali TV. B. Selisih kapasitas atau idle capacity variance adalah perbedaan antara jumlah biaya overhead tetap dianggarkan dengan aktivitas aktual. Rumusnya SK sama dengan KN dikurang dengan KSS lalu dikalikan dengan TT. C. Selisih efisiensi atau efisiensi variance setara dengan tarif overhead dikalikan dengan selisih antara tingkat dasar alokasi aktual dengan jumlah standar. Rumusnya yaitu SE sama dengan KSS dikurang KST dikali TBOP. Analisis 4 selisih merupakan perluasan dari analisis 3 selisih di mana selisih efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Selisih efisiensi tetap atau fixed efficiency variance. Rumusnya yaitu SET sama dengan K dikali KSS dikurang KST lalu dikalikan dengan TT. Kedua, selisih efisiensi variabel atau variable efficiency variance. Rumusnya yaitu SEV sama dengan K di KSS dikurang KST lalu dikalikan dengan TV. Prosedur akuntansi penentuan harga pokok standar. Secara garis besar ada dua metode akuntansi dalam harga pokok standar, yaitu 1. Metode single plan dan 2. Metode partial plan. Perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada kapan informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dapat disajikan kepada manajemen. Metode single plan. 1. Rekening produk dalam proses atau PDP didebit dan dikredit sebesar harga pokok standarnya. 2. Selisih biaya merupakan bagian dari pembukuan atau income table, yang berarti setiap selisih biaya dibuatkan rekening tersendiri dan dicatat saat terjadinya, sehingga pada metode ini selisih biaya dianalisis setiap saat. Metode partial plan. 1. Rekening produk dalam proses atau PDP didebit sebesar harga sesungguhnya dan dikredit sebesar harga pokok standarnya. 2. Selisih biaya baru dapat dianalisis pada akhir periode secara extra comptable atau di luar pembukuan. Selisih komposisi dan selisih hasil atau material mix variance dan yield variance.
Apabila untuk menghasilkan barang jadi dibutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku, maka akan timbul selisih komposisi dan selisih hasil. Perhitungan selisih biaya. Ada 4 jenis perhitungan. Yang pertama, selisih komposisi bahan baku atau material mix variance dengan rumus sebagai berikut. Dan yang kedua, selisih hasil bahan baku atau material yield variance. Yang ketiga, selisih hasil tenaga kerja atau labor yield variance. Dan yang terakhir, selisih hasil overhead pabrik dengan rumus seperti yang tertera di PPT. Terima kasih.